Hmm, Kalian yang klik video ini pasti lagi ngerasa confused banget. Kayak, kenapa hidupku tuh gini-gini aja? Padahal I want to glow up. Ini dia jawabannya. Buku Habit Its Power, karya Cahyo Heri Wilopok. At first, aku kira buku ini tuh cuma buku self-help biasa aja. Which is aku udah baca banyak buku ini. At the point is, ternyata buku ini tuh buat aku insecure dengan kebiasaan buruk aku. Tapi aku bakal spill 3 insight yang ada di buku ini tentang hebat karena terbiasa, patuhi 10.000 jam, dan yang terakhir bagaimana cara kita yang sudah mempunyai habit baru itu agar tidak kembali lagi pada habit yang lama. Make sure kalian tonton sampai akhir agar dapat ketiga insight-nya. Halo semuanya, aku Amanda Arabella. Kalian bisa panggil aku Amanda. Jadi ini video pertama aku tentang review buku. Oke, poin pertama yang penting adalah hebat karena terbiasa. Ini tuh yang paling relatable sama kita. Di buku ini dijelasin kalau kehebatan purely dari kebiasaan yang kita ulang-ulang, bukan gift bawaan dari lahir. Honestly, ini regret aku yang paling besar after school. Karena aku tuh suka denial banget kalau ngeliat teman-teman aku yang pintar. Dan aku kira kepintaran mereka itu bawaan dari lahir. Tapi di buku ini dijelasin kalau kehebatan seseorang dan mungkin kepintaran seseorang juga itu bisa terjadi karena mereka terus berlatih dengan kebiasaan yang diulang-ulang terus-menerus. Mungkin mereka bisa pintar itu karena mereka belajar setiap hari. Mungkin kita nggak akan bisa menjadi seorang yang jago dalam memanah kalau kita nggak berlatih setiap hari. Jadi kesimpulan dari poin pertama ini, hebat itu karena kebiasaan. Kalau kita mau jadi seseorang yang hebat, kita harus mulai dengan habit yang baik. Poin kedua, patuhi hukum 10.000 jam. Maksudnya gimana? Jadi, poin yang kedua ini adalah sebuah konsistensi di mana kamu harus mematuhi 10.000 jam. Basically, kamu harus investasikan waktu masif buat jadi ahli di bidang apapun. It means gak ada jalan pintas. Let's say, kalau kamu mau jago bahasa Inggris, kamu harus berlatih, kamu harus belajar, dan patuhi 10.000 jam. Jadi, orang yang rutin mengerjakan keahlian 8 jam sehari dalam waktu 4 tahun, mereka akan jadi suatu ahli di bidang tertentu. Bila sehari bisa melakukan 8 jam, 8 kali 30 hari, jadi 240 jam. Sementara dalam setahun, 240 jam kali 12 bulan, maka hasilnya 2.880 jam. Lalu kita kalikan dalam 4 tahun, 2.880 jam kali 4 tahun, 2.880 jam kali 4 tahun, maka hasilnya sudah lebih dari 10.000 jam. Karena hasilnya 11.520 jam, sudah lebih dari 10.000 jam. Maka kalau kamu ingin jadi ahli di bidang apapun, patuhi 10.000 jam ini dengan membagi waktu kalian 8 jam sehari buat jadi ahli di bidang tertentu. Maka dalam waktu 4 tahun kalian akan jadi suatu ahli di bidang tertentu. Yang ketiga ini yang paling susah, karena ketika kita sudah mencoba untuk memulai sebuah kebiasaan baru, maka bisa saja kita akan kembali ke kebiasaan lama. Penulis buku ini bilang kalau kebiasaan lama itu susah untuk di cut off. Kalau kebiasaan buruk kita sudah kita lakukan selama bertahun-tahun dan kita ingin mencoba ke kebiasaan yang positif, itu sangat susah dan perlu effort juga konsistensi agar bisa menjalankan habit baru yang positif ini. Overall buku ini worth it banget buat kita
kebiasaan lama yang buruk menjadi kebiasaan baru yang lebih positif lagi. Buku ini aku udah beli sekitar 2024 bulan April dan selesai aku baca sekitar bulan Mei, tapi aku buat kontennya itu sekarang karena baru berani sekarang. So thank you for watching. Maaf kalau banyak kata-kata yang gak jelas atau terlihat sangat grogi tingkat dewa, karena ini vlog, bukan vlog sih, ini video pertama aku review buku. So next video semoga bisa lebih baik lagi, lebih berani. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe.